Perubahan penting tengah berlangsung di lingkungan tim nasional Indonesia, meski hingga kini belum diumumkan secara resmi kepada publik, dan perubahan ini tidak berdiri sebagai isu tunggal yang sederhana, melainkan rangkaian kebijakan strategis yang perlahan membentuk arah baru sepak bola nasional. Fokusnya tidak lagi terbatas pada pergantian pelatih atau sekadar pembaruan strategi permainan di atas lapangan, tetapi menyentuh aspek yang lebih fundamental, yakni arah seleksi pemain dan filosofi pembangunan skuad yang berpotensi berdampak langsung terhadap komposisi timnas Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Pelatih anyar timnas Indonesia, John Hartman, yang ditunjuk dengan ekspektasi besar oleh federasi, disebut membawa pendekatan berbasis kesiapan kompetitif, efisiensi performa, serta orientasi hasil yang lebih terukur, sejalan dengan target prestasi yang kini ditetapkan PSSI untuk membawa timnas Indonesia tampil lebih kompetitif di level Asia. Dalam kerangka kerja tersebut, perhatian federasi dikabarkan tidak hanya terpusat pada pemain yang berkompetisi di dalam negeri, tetapi juga mengarah kuat kepada pemain-pemain diaspora Indonesia yang saat ini menjalani karir profesional di berbagai liga Eropa. Berdasarkan informasi yang beredar dari lingkungan internal federasi, setidaknya terdapat 11 pemain diaspora yang telah masuk dalam tahap pemantauan intensif dan dinilai memiliki kapasitas teknis, fisik, serta pengalaman kompetitif untuk meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Para pemain ini dipandang telah terbiasa dengan standar permainan Eropa yang menuntut kecepatan pengambilan keputusan, disiplin taktik yang ketat, kekuatan fisik dalam duel, serta mental bertanding di bawah tekanan tinggi, karakteristik yang selama ini dinilai masih menjadi tantangan bagi timnas Indonesia ketika berhadapan dengan lawan-lawan kuat di tingkat Asia. Dengan latar belakang tersebut, para pemain diaspora ini diproyeksikan mampu membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh, tidak hanya bersaing di kawasan Asia Tenggara, tetapi mulai menempatkan diri sebagai tim yang diperhitungkan dalam peta persaingan Asia secara lebih luas. Namun demikian, kebijakan ini secara alami memunculkan beragam respons dari berbagai pihak. Di satu sisi, langkah tersebut dipandang sebagai upaya percepatan peningkatan prestasi yang selama ini dinantikan oleh publik sepak bola nasional, terutama setelah bertahun-tahun timnas Indonesia dinilai belum mampu menjaga konsistensi performa di level internasional. Harapan publik pun menguat bahwa dengan masuknya pemain-pemain yang terbiasa dengan atmosfer kompetisi Eropa, timnas Indonesia dapat meningkatkan kualitas permainan, kedewasaan taktik, serta mental bertanding yang lebih stabil. Di sisi lain, muncul pula kekhawatiran yang tidak dapat diabaikan, khususnya terkait peluang pemain lokal Liga 1 yang dikhawatirkan akan semakin terbatas jika pemain diaspora mengisi banyak posisi kunci dalam skuad utama. Kekhawatiran ini bukan semata-mata didasarkan pada sentimen, melainkan pada realitas persaingan yang akan semakin ketat, mengingat pemain diaspora umumnya datang dengan pengalaman kompetisi dan standar profesional yang berbeda. Sumber yang sama menyebutkan bahwa sebagian dari pemain diaspora tersebut tidak hanya disiapkan sebagai pelapis atau pengganti rotasi, melainkan diproyeksikan untuk menempati peran inti dalam tim, termasuk pada posisi-posisi vital yang selama ini menjadi andalan pemain lokal. Sejumlah nama yang disebut masuk dalam radar pemantauan antara lain Ivar Jenner yang bermain di FC Utrecht Belanda dan dikenal sebagai gelandang dengan karakter pekerja keras serta disiplin taktik yang tinggi. Marcelino Ferdinand yang kini berkarier di KMSK Deinze Belgia dengan peran sebagai gelandang serang yang memiliki mobilitas dan kreativitas. Dion Marks dari NEC Nijmegen U21 Belanda yang beroperasi di sektor pertahanan dengan gaya bermain modern. Mauro Zijlstra dari FC Volendam U21 Belanda sebagai penyerang dengan postur dan karakter permainan khas Eropa. Rafael Struijk dari ADO Den Haag yang beroperasi di sektor sayap dengan kecepatan dan fleksibilitas posisi. Justin Hubner dari Wolverhampton U21 Inggris yang memperkuat lini belakang dan dikenal mampu membangun serangan dari area pertahanan. Nathan Choi Aon dari Swansea City Championship Inggris yang berperan sebagai bek sayap modern dengan daya jelajah tinggi. Elkan Bagot dari Ipswich Town Inggris yang selama ini dikenal publik sebagai bek tengah dengan keunggulan duel udara. Julian Rijhoff dari Ajax U21 Belanda yang merupakan striker muda dengan potensi pengembangan jangka panjang. Kevin Dix dari FC Copenhagen Denmark yang memiliki fleksibilitas di sektor pertahanan serta pengalaman kompetisi Eropa. Serta Rian Flamingo dari PSV Eindhoven Belanda yang dinilai memiliki karakter bek agresif dan kemampuan duel yang kuat. Apabila kebijakan ini direalisasikan sepenuhnya, maka timnas Indonesia diperkirakan akan mengalami perubahan besar yang tidak hanya tercermin dalam susunan pemain di lapangan, tetapi juga dalam pola pembinaan, peta persaingan internal, serta dinamika ruang ganti tim. Masuknya pemain diaspora dalam jumlah signifikan berpotensi mengubah hierarki tim dan memaksa pemain lokal untuk beradaptasi dengan standar yang lebih tinggi, baik dari sisi profesionalisme, konsistensi performa, maupun kesiapan mental. Dukungan publik terhadap langkah ini berjalan beriringan dengan kekhawatiran mengenai kesinambungan pembinaan pemain lokal dan peran kompetisi domestik sebagai fondasi utama sepak bola nasional. Sebagian pihak menilai bahwa kehadiran pemain diaspora seharusnya menjadi pemicu peningkatan kualitas pemain lokal, bukan penghalang. Sementara pihak lain mengingatkan pentingnya keseimbangan agar Liga 1 tetap memiliki peran strategis dalam regenerasi pemain timnas. Di tengah dinamika tersebut, John Hartman dihadapkan pada tantangan besar untuk menyeimbangkan tuntutan hasil cepat yang diharapkan federasi dan publik dengan keberlanjutan ekosistem sepak bola nasional secara keseluruhan. Keputusan-keputusan yang diambil dalam periode awal kepemimpinannya akan sangat menentukan arah timnas Indonesia, baik dalam konteks prestasi jangka pendek maupun pembangunan jangka panjang. Satu hal yang dapat dipastikan, timnas Indonesia tengah memasuki fase baru yang akan menentukan identitas, karakter permainan, dan posisi Indonesia dalam peta sepak bola Asia dalam beberapa tahun ke depan.
Fase yang menuntut keberanian mengambil keputusan sekaligus kebijaksanaan dalam menjaga keseimbangan.